Jadi Mhm. aku itu punya social anxiety, sangat takut untuk berbagi cerita karena ini cukup triggering buat aku. Jadi di mana aku takut kalau aku ngomong takut dijudge. Ini tapi kan udah berkali-kali kenapa masih deg-degan? Iya, jangan-jangan itu tuh, jangan-jangan memang semua orang, baik yang sudah expert maupun yang baru mulai ngomong di depan umum, jangan-jangan emang semuanya tegang. Dalam kolaborasi antara psikiater dan psikolog, di sana diperlukan adanya kestabilan dulu sebelum dia bisa menerima psikoterapi atau model CBT seperti itu. Karena ketika seorang pasien itu dia tidak dalam kondisi yang cukup stabil, psikoterapi model apapun tuh mental semua. Halo, selamat datang di Wellspring Conversation. Perkenalkan, aku Anna, salah seorang psikolog klinis dari Wellspring Center. Hari ini aku nggak akan sendirian, aku barengan psikiater, salah satu psikiater di Wellspring Center. Ya. Silakan, Dok. Halo, aku Dimas, saya psikiater di Wellspring Center ini. Oke, hari ini kita ada penelpon, Dok Dim. Kita akan Oke. terima penelpon lagi gitu ya. Dengan Mbak Riri, beliau sudah join. Hai Mbak Riri. Halo Kak. Hai, ini dengan Ana dan juga ada Dokter Dimas di sini. Halo. Halo Kak dan Dokter Dimas. Hai. Hari ini kalau nggak salah Mbak Riri ada cerita nih yang mau disampaikan kepada kita dan teman-teman di luar sana gitu. Bolehkah diceritakan? Oke, halo, sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya Kak. Jadi aku itu punya social anxiety, jadi mungkin Oke. kalau ngomong agak lompat dari satu topik ke topik lainnya juga ya. Oke. Jadi ya aku itu dari 2023 aku sempat rutin ke psikiater dan ke psikolog juga, dan sudah terdiagnosis awalnya aku punya generalized anxiety disorder kata psikiaternya. Terus juga ada beberapa kali juga dibilangnya itu ada fase depresinya gitu Kak. Nah untuk saat ini tuh dari psikiater dan psikolog aku itu lebih ke arah kayak ada social anxiety-nya, karena untuk detik ini pun aku merasa sangat takut untuk berbagi cerita karena ini cukup triggering buat aku. Jadi di mana aku takut kalau aku ngomong takut dijudge, kemudian takut apa yang aku sampaikan itu ditanggapinya itu berbeda gitu, konotasinya itu menjadi negatif di orang lain gitu. Dan sebagai background juga ya Kak, dulu itu sebelum 2023 kayak sebelum aku punya permasalahan mental ini, aku itu cukup orang yang high achiever. Jadi dari kecil tuh aku selalu ranking di kelas, kemudian hingga kuliah pun aku cukup mendapatkan skor yang baik gitu di masa pendidikan. Nah, cuman setelah lama-kelamaan ini entah triggernya itu mungkin karena aku yang terbiasa dengan high achiever atau perfectionist dan lain-lain itu, jadi aku merasa menuntut diri sendiri itu harus sempurna. Sampai detik ini pun aku lagi mencoba untuk menghilangkan itu gitu. Karena kalau kita salah ngomong satu kata itu kan hal yang wajar ya Kak sebetulnya sebagai manusia. Cuman aku salah ngomong satu kata aja aku bisa mikirin sampai aku lagi mencoba melatih diri aku supaya terbiasa mengobrol lagi sih di forum luas gitu, nggak yang hanya di sesi konsultasi doang. Wow, oke, thank you so Aduh much. sorry ya. It's okay. Thank you so much ya sudah mau memberanikan diri buat ngomong gitu, karena kebayang banget kalau udah anxiety-nya hit gitu ya Dok, gitu itu pasti pikirannya udah kemana-mana gitu. Ya. Thank you banget sudah mau mencoba untuk sharing gitu. Nah, apakah ada pertanyaan mungkin atau ada hal yang mau didiskusikan dengan kami berdua? Aku mau bertanya mungkin dari sisi psikiater secara medis dan juga dari Kak Ana sebagai psikolog ya Kak. Jadi kebetulan aku itu menempuh pendidikan kedokteran juga Kak. Jadi iya Kak, waktu itu aku pernah ke satu psikiater dan satu psikolog, tapi sekarang psikolog aku ini udah ganti Kak gitu. Nah waktu itu pertama kali aku ke psikiater, jadi dari dokter SPKJ-nya itu memberikan aku obat tapi hanya untuk sementara. Dia bilangnya supaya aku lebih clear untuk menerima instruksi pengobatan selanjutnya gitu, yaitu tanpa obat. Nah terus disarankan ke psikolog. Nah namun psikolog aku ini dia tuh sempat bilang, Kak justru kamu nggak disarankan untuk langsung minum obat katanya, karena kalau misalnya kan aku udah minum obat tuh Kak saat itu, terus dibilangnya jadi lebih susah untuk menerima instruksi dari psikolog itu, yaitu ya semacam CBT gitulah Kak. Jadi yang
tanpa obat. Karena merasanya kalau obat itu kemampuan otak aku menerima instruksi itu jadi menurun gitu. Aku juga nggak ngerti ya kenapa, itu kan agak mismatch ya antara keduanya. Tapi setelah itu aku sempat coba juga ke sesi konsultasi dengan psikolog yang lain karena kebetulan aku sempat pindah kota juga Kak, dan untungnya sih untuk yang kedua ini nyambung ya dengan yang psikiater yang pertama, meskipun sekarang aku udah lepas obat gitu, jadi hanya pure ke psikolog doang untuk sekarang. Tapi aku mau menanyakan dari POV Kakak dan dokter berdua ini, mungkin apakah apa yang harus aku lakukan gitu sebagai pasien kalau misalnya mendapatkan instruksi yang berbeda dari pihak psikolog maupun psikiater. Terima kasih Kak. Oke, thank you Mbak Riri. Dok Dim, mau jawab duluan? Oke. Tadi menarik banget. Ada instruksi yang berbeda antara psikiater dan psikolog yang diberikan tadi. Psikiaternya tadi nyuruh obat, tapi psikolognya tadi sepertinya belum untuk obat dulu begitu ya. Dalam kolaborasi antara psikiater dan psikolog, di sana diperlukan adanya kestabilan dulu sebelum dia bisa menerima psikoterapi atau model CBT seperti itu. Karena ketika seorang pasien itu dia tidak dalam kondisi yang cukup stabil, itu kadang tuh CBT atau psikoterapi model apapun tuh mental semua. Karena emosinya cukup dominan, pikirannya lagi kacau sekali, begitu. Makanya perlu tuh komunikasi sama psikolognya. Nanti ke depannya kalau memang dalam kondisinya tidak stabil, biasanya psikolog pun juga akan merujuk ke psikiater, dan psikiater pun juga akan menyampaikan bahwa obat ini dulu. Nanti ke depannya bisa lanjut dengan psikolognya, akan lebih memudahkan. Ya. Idealnya memang seperti itu. Betul, aku setuju banget sama Dokter Dimas. Jadi Mbak Riri, kalau sebenarnya untuk aku pribadi gitu ya, aku senang sekali berkolaborasi dengan teman-teman psikiater gitu, karena memang ada kondisi-kondisi di klien-klien itu yang memang butuhnya masuknya psikiater dulu, baru psikologi gitu, baru psikolog gitu ya. Karena kalaupun mau dipaksa yang masuk psikologi duluan, maka akan struggling luar biasa dan mungkin gak akan efektif juga buat kliennya gitu. Makanya kenapa strateginya adalah masuk dengan obat dulu gitu. Dan aku paham sih mungkin memang ada beberapa pendekatan-pendekatan itu yang dipilih oleh beberapa psikolog maupun psikiater gitu ya dok ya gitu. Nah tapi artinya kita juga nggak bisa juga memaksakan bahwa memang ini harus begini, ini harus begitu, karena ujung-ujungnya profesi kami berdua ini kembalinya pada kesejahteraannya klien. Sehingga kita memang kalau menurutku, dan aku cukup yakin Dok Dim juga setuju gitu ya, kalau dari kami sebenarnya memang perlu ngeliat kondisi kliennya dulu. Kalau misalkan memang yang dibutuhkan adalah ke psikiater, dan ke psikiater dulu, baru psikologi perlu ngeliat juga kira-kira apa yang bisa dilakukan dengan kondisi klien yang seperti itu. Seperti itu tuh artinya mungkin lagi minum obat, mungkin let's say obatnya bikin ngantuk gitu ya. Nah berarti terapinya gitu atau strateginya yang bisa dilakukan ya mesti adjust dengan situasinya klien saat itu. Itu dari aku. Iya, perlu komunikasi banget sih antara psikiater dan psikolognya, perlu tektokan yang bagus, rencana ke depannya seperti apa, sehingga nanti semuanya tuh bisa berjalan sesuai dengan harapan, begitu kurang lebihnya Mbak. Exactly, betul sekali. Oke. Makasih Kak untuk jawabannya. Iya, sama-sama. By the way, thank you so much ya sudah mau memberanikan diri buat live dengan kami berdua di sini. Aku nggak tahu seberapa sekarang ini kau mungkin cemas gitu ya, mungkin lagi geremet-geremet tangan atau gimana segala macam. Thank you banget gitu. Aku mungkin Kak, kalau boleh aku mau nitip pesan juga ya. Jadi sebenarnya intinya sih selama journey aku dari 2023 ini, aku ngerasa kan aku mengikuti kata psikiater aku yang minum obat dulu, terus aku ke psikolog kan Kak setelah itu. Dan aku kayak mau mengencourage mungkin teman-teman yang mungkin nanti lihat podcast ini, bahwa kayak meminum obat itu bukan sesuatu yang sekarang masih tabu gitu ya. Kan kayak orang-orang takut banget ke psikiater. Padahal sebetulnya meminum obat itu nggak bikin kita jadi ketagihan atau jadi ada perilaku adiktif, karena buktinya aku pun kayak hanya minum obat mungkin untuk bulan-bulan awal saja, kayak bisa 1-3 bulan gitu. Setelah itu aku maintainnya hanya ke psikolog dan ke psikiater itu hanya untuk kontrol rutin. Memang perjalanan penyembuhannya itu nggak linear. Kayak sekarang aku kadang-kadang masih tertrigger, kayak sekarang aku lagi panik banget. Tapi kadang-kadang juga aku bisa handle dari si kegelisahan yang aku rasain gitu. Terus juga ya intinya sih
asal kita rutin kontrol aja, dan kan yang paling tahu diri kita sendiri itu diri kita sendiri juga ya gitu, Mm-mm. bukan orang lain. Jadi nggak apa-apa kok untuk minum obat di awal-awal karena Hmm. aku udah bisa lepas obat untuk saat ini Mhm. gitu. Dan kalau aku mau nyelipin satu pertanyaan lagi boleh nggak ya Kak? Boleh lanjut gimana? Jadi ada beberapa kali aku melakukan hal-hal yang menurut aku itu menakutkan, kayak misalnya bicara di forum besar gitu. Itu kan aku kepikiran dari mungkin orang yang dengan social anxiety juga bisa relate dengan aku ya. Kayak kita bisa kepikiran dari minggu-minggu sebelumnya gitu, udah stres hebat segala macam. Terus juga ada reaksi gejala tubuh kayak gemetar, keringat dingin, berdebar yang Mm-mm. cukup hebat, Mm-mm. bahkan kadang-kadang sampai kerasa sesak nafas gitu saat mau melakukan bicara di depan forum besar. Mhm. Nah, tapi setelah itu aku maksudnya kayak aku ngelewatin forum itu terus berbicara, setelah itu udah selesai, udah gitu aja. Tapi Hmm. kayak kalau misalnya ditanya apa sih yang bisa dilakukan supaya kita bisa melewati ketegangan tersebut, aku tuh nggak ada jawabannya gitu Kak. Karena aku ngerasanya ya itu bisa lewat, udah aja selesai. Tapi aku nggak secara sadar melakukan sesi presentasi tersebut misalnya di Iya, depan forum besar, tahu-tahu udah selesai aja. oke. Itu sementara orang-orang itu kayak psikolog aku dan psikiatris aku itu menanyakan, kamu harus cari menggali lagi apa yang bisa apa yang menyebabkan kamu saat itu bisa melewati hal tersebut. Tapi mendadak tuh kayak memori aku hilang aja Kak tentang momen Mm-mm. itu, tahu-tahu udah selesai aja. Itu tuh karena faktor apa ya sebetulnya? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dari jauh-jauh hari, itu mungkin kita bisa melakukan mungkin semacam imagery atau membayangkan kita berada di sebuah podium yang di depan orang-orang banyak. Kita bisa membayangkan itu dan kita latihan presentasi di sana. Itu dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang sampai di situ cukup katam ya untuk menyampaikan presentasinya. Sehingga di sana ketakutan itu juga bisa berkurang. Lalu terkait sama pandangan orang-orang. Tentu pandangan orang ini kan sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Justru mungkin kita bisa kembalikan lagi. Kalau Mbak Riri melihat temannya presentasi di depan, apa pikiran Mbak Riri? Mungkin pikiran Mbak Riri adalah, wah dia hebat juga ya, dia sudah menyampaikan presentasinya dengan baik. Begitu juga dengan orang yang besok di hadapan Mbak Riri, mungkin juga akan berpikir seperti itu. Mungkin judgement-judgement yang kita pikirkan akan terjadi bisa jadi salah semua, bisa jadi nggak ada yang terjadi gitu. Jadi kita bisa memposisikan diri kita juga sebagai penonton. Kira-kira kalau saya sebagai penonton dan melihat diri saya di sana presentasi, apa yang akan saya pikirkan? Itulah yang mungkin bisa sedikit bisa membantu tentang pandangan untuk menghadapi presentasi-presentasi besar di sana. Mungkin ada tambahan lagi Mbak Andes? Aku menambahkan dari Dokter Dimas, kira-kira tips-tips yang tadi yang Dokter Dimas sampaikan sama biasanya kalau aku sedikit sharing ya Mbak. Aku cukup sering untuk bicara di depan publik gitu. Nah, deg-degan, banget gitu ya. Walaupun kayaknya ini tapi kan udah berkali-kali kenapa masih deg-degan? Iya, jangan-jangan itu tuh. Jangan-jangan memang semua orang baik yang sudah expert maupun yang baru mulai ngomong di depan umum, jangan-jangan emang semuanya tegang gitu loh. Jadi memang itu adalah prosesnya di sana gitu. Dan kalau emang itu prosesnya, artinya kita nggak bisa nih ngubah itu gitu. Yang bisa diubah adalah satu, kita mungkin jadinya lebih aware bahwa this anxiety ini memang part dari proses saya mau bicara di depan publik gitu. Saya mau bicara di depan umum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, dan kalau saya anxious, dan saya mesti ngapain? Entah saya bikin catatan kecil, jadinya saya bisa tuh untuk kayak kebetan gitu ya. Jadinya kita bisa tetap terarah ngomongnya. Atau tadi kayak Dokter Dimas bilang, kita ngebayangin untuk bicara di depan podium, atau biasanya bisa juga dikombinasikan dengan kita bicara di depan mirror, di depan kaca, supaya kita bisa tahu ekspresi mukanya kita. Karena kalau aku pribadi, ekspresi micro expression gue itu lumayan on. Jadi kayaknya kalau aku nyureng dikit gitu ya, kalau aku serius dikit, itu muka langsung berubah, langsung jadi galak. Nah, itu tuh adalah hal-hal yang mungkin bisa kita kontrol di depan kaca gitu. Nah, yang berikutnya adalah kalau setelah proses ngomong depan umum ini udah selesai, coba dicatat deh Mbak, kira-kira yang tadi kita lakuin tuh apa aja, yang bikin kita happy tuh apa. Ditepuk tanganin mungkin sama orang-orang, dibilang wow you're doing great, atau apapun itu sebenarnya adalah hal-hal yang bisa kita tulis sehingga itu bisa kita ingat ketika kita mau melakukan
ngomong lagi di depan umum itu yang bisa kita jadikan apa ya, bukan salah satu acuan deh buat kita tetap bisa lebih pede. Gitu, Mbak Riri, jawaban dari kami berdua semoga bisa membantu dan menjawabmu. Terima kasih banyak sudah mau sharing sama kita di sini. Sampai ketemu di lain waktu ya Mbak. Thank you so much. Iya. Oke. Seru ya Dok, salah satu penelpon yang seru hari ini gitu. Betul. Ini seru banget ini ya tentang social anxiety ini. Memang ketakutan untuk mungkin berada tampil di depan ya, terutama ya. Tentu ini adalah hal yang bagi sebagian orang mungkin pasti menakutkan buat semua orang gak sih? Benar. Nggak cuman buat orang-orang yang memang sudah expert di dunianya, tapi mungkin apalagi buat orang-orang yang baru-baru itu pasti lebih menakutkan lagi gitu. Oke, dan jangan lupa habis kita presentasi, habis kita melakukan hal-hal besar, kita perlu apresiasi nggak sih? Oh banget. Hari besar harus dirayakan nggak? Yes, betul. Kita perlu celebrate, nggak perlu celebrate yang party gitu, nggak perlu gitu teman-teman. Tapi memang kita perlu untuk at least notice small victories yang terjadi pada kita minimal di hari itu. Yes, gitu. Betul banget. Oke, teman-teman semua, untuk sesi hari ini kita diskusinya kita sampai sini dulu gitu Dok Dim. Yes. Sampai ketemu lagi di lain waktu di Wellspring Conversation yang berikutnya. Sampai ketemu. Bye-bye. Bye-bye.